Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan materi selanjutnya ya nak, yaitu tentang listrik dinamis. Di mana listrik dinamis ini kita mempelajari muatan listrik yang bergerak. Dari dalam suatu rangkaian listrik itu selalu berlaku hukum Ohm sama hukum Kirchhoff. Ya. Jadi kalau ada muatan yang bergerak, nanti muatan itu yang berpindah adalah elektron. Kan dari awal sudah saya jelaskan bahwa elektron itu yang bisa berpindah karena dia tempatnya di kulit. Tapi kalau yang tetap itu proton sama neutron karena dia letaknya di inti. Nah, sekarang listrik dinamis. Nanti ada alat ukur untuk listrik dinamis. Yang pertama itu adalah alat ukur arus, namanya ampermeter ya. Dimana ampermeter itu diukur secara seri. Terus yang kedua alat ukur tegangannya itu adalah voltmeter. Voltmeter itu diukur secara paralel. Jadi nanti dalam pembacaannya nanti seperti ini nak, ada alat ya, skala yang ditunjuk pada termometer itu nanti berapa dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa listrik dinamis itu yang bergerak itu adalah elektronnya. Nah, kita bisa menghitung berapakah arus dalam suatu rangkaian listrik dengan menggunakan rumus I itu sama dengan Q per T. Ya, I sama dengan Q per T. Di mana I itu adalah kuat arus, Q itu muatan, T-nya itu adalah waktu. Waktu di sini dalam sekon ya. Waktunya di sini adalah dalam sekon. Nah, seperti ini. Q sama dengan I kali T. Q sama dengan I kali T. Rumus segitiganya saya jelaskan bahwa ini Q, bawahnya I, di sini T, ya. Nah, selanjutnya nanti kita dalam suatu rangkaian listrik itu berlaku hukum Ohm sama hukum Kirchhoff, di mana persamaan hukum Ohm itu mengatakan bahwa I sama dengan V per R. Ya, R-nya ini nanti kita lihat nak, rangkaiannya seri atau paralel. Ya, di mana I itu adalah kuat arus, R-nya hambatan dan V-nya adalah tegangan atau beda potensial. Ya. Selanjutnya nah, ini adalah hambatan. Itu nanti kalau ditinjau dari jenis bahannya, hambatan R itu sama dengan R rho kali L per A. Kita membacanya di sini adalah rempelo. Ya, diingat-ingat. Rempelo. R itu adalah hambatan, rho-nya itu hambatan jenis, L-nya panjang dan A-nya itu adalah luas penampang. Lah, R rangkaian hambatan itu kalau disusun seri seperti ini. Seri itu berarti sejajar. Di mana R itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ya, itu kalau disusun secara seri. Kalau disusun secara paralel ini R1, R2, R3, berarti RP itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Diingat-ingat, kalau seri itu ditambah aja, tapi kalau paralel diseper. Nah, diseper ya. Jadi nanti kalau seandainya di sini 3 gitu ya. Di sini 4, di sini 6. Kalau sudah masukkan rumusnya 1/RP itu sama dengan 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Gak cukup ya ini ya layarnya. Nah,
Setelah itu disamakan penyebutnya. Jadi kalau seper R paralel itu harus disamakan penyebutnya. Nah, kalau sudah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu kita nanti mengatakan bahwa arus yang masuk sama rangkaian sama dengan arus yang keluar. Jadi ini I1-nya masuk ya, terbelah menjadi 3. Kemudian di akhir itu juga sama. Jadi I yang masuk sama dengan I yang keluar. Nah, ini adalah contoh soalnya. Di mana ini I1, I2, I3. Jadi kalau ditanya berapakah hambatannya, kita cari dulu pakai rumus hukum Ohm ya. Seperti ini, kita masukkan dulu hambatannya ada 3. Kemudian dibalik ketemunya V per R paralel, berarti I-nya adalah 0,5. Ini adalah contoh dari contoh soalnya yang mengenai hukum Ohm sama hukum Kirchhoff. Selanjutnya kalian nanti bisa mempelajari pada soalnya ya nak ya. Dipelajari ulang, nanti akan saya tambahkan contoh soalnya, dipelajari yang nggak bisa tanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.